Empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Edi Hermanto, Syarifuddin Dwi Kridayani, dan juga Yudi Arminto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang pada Rabu 29 Juli. Keempat tersangka dihadirkan secara virtual melalui sambungan telekonferensi. Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, M. Naimullah di Palembang mengatakan semua berkas hasil pemeriksaan tim penyidik sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang terangkum dalam surat dakwaan. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum JPU tersebut menjelaskan secara rinci terdakwa turut serta melakukan atau mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Berantas Abipraya Yodya Karya KSO sebagai pemenang lelang, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya dan menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Sripoku.com ada Hairul Nisyah yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Nisyah. Sore, Firda. Selamat sore. Terkait tadi sidang di sana, apakah keempat kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU itu? Benar sekali, Firda. Jadi untuk kuasa hukum empat terdakwa ini mengajukan eksepsi karena keberatan atas dakwaan JPU Kejati Sumsel. Begitu, Firda. Oke, apa alasan kuasa hukum empat terdakwa mengajukan eksepsi? Dari salah satu kuasa hukum terdakwa Edi Hermanto menyatakan jika dakwaan dari JPU Kejati Sumsel itu dinilai ada nilai-nilai kelemahan. Mereka akan menyiapkan pembelaan atau keberatan atas tuntutan tersebut dan akan dibacakan secara detailnya pada persidangan selanjutnya, Firda. Ini selain empat terdakwa, apakah masih ada tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini? Ya, baiklah Firda. Untuk kasus ini saat ini kasus Sriwijaya ini sudah menetapkan 6 tersangka di dalamnya, di antaranya 4 terdakwa yang sudah menjalani sidang dan masih ada 2 lagi tersangka yang masih dalam proses penyidik Kejati Sumsel. Begitu, Firda. Untuk identitasnya seperti apa informasinya dari 2 tersangka ini yang sudah masih dalam pemeriksaan? Ya, untuk identitas 2 tersangka yang masih diperiksa ini Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi yang merupakan mantan dari anggota mantan Pemprov Sumsel yang bekerja di Pemprov Sumsel. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan JPU Kejati, Naim SHMH dan juga Nurmala SHMH. Berikut liputannya untuk Anda. Kak, terkait sidang hari ini, bagaimana Kak menanggapi 4 terdakwa yang dihadirkan? Hari ini kita sudah baca dakwaan dari 4 terdakwa, itu ada 2 dakwaan. Pertama dakwaan untuk Ibu Dwi sama Pak Yudi, yang kedua dakwaan Pak Edi Hermanto dengan Pak Syarifuddin. Pasal yang dikenakan sama atau beda Kak? Pasal yang digunakan primer subsidiarnya sama. Dengan Pak Edi Hermanto dengan Syarifuddin, kesatunya primer subsidiar dan kedua pertama atau kedua. Sedangkan Pak Dwi dengan Yudi, kesatu primer subsidiar dan atau kedua. Di dalam dakwaan tadi sering disebut mantan gubernur Sumsel, Pak. Bisa jelaskan? Nah, ini mengenai uraian dakwaan. Tadi kan sudah kata dakwaan ini sudah dibuka untuk umum, jadi secara tupoksi dan SOP apa yang kami bacakan tadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Bisa dijelaskan nggak keterlibatan mantan gubernur? Tadi gimana, Bu? Alasan kita mengajukan eksepsi, Bu? Kalau alasan eksepsi secara detil akan kita tampilkan pada saat pembacaan eksepsi. Tapi setelah kami membaca surat dakwaan ini dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh jaksa, yang kami menilai dari versi kami ada kelemahan-kelemahan dari surat dakwaan ini, sehingga kami perlu mengajukan eksepsi. Bisa sebutkan kelemahan-kelemahan itu apa, Bu? Saat ini belum bisa kami sebutkan ya, tetapi apapun isi dakwaan ini tentunya ini kan merupakan dasar bagi hakim untuk mengadili ya, tapi bukan berarti ini kitab suci yang diyakini 100% pasti benar. Dalam mengadili perkara tentunya tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Oke, agenda minggu depan itu langsung eksepsi kita ya, Bu? Ya, langsung eksepsi. Tadi diberi waktu 1 minggu dan insya Allah siap. 1 minggu ini kami mengisi eksepsi. Yang secara detail mungkin bisa minggu depan kita uraikan dalam eksepsi.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, peserta yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!